Terletak di gurun California yang tandus, terdapat sebuah tempat di mana semua aturan tampaknya lenyap. Sebuah kota tanpa hukum, di mana tidak ada sewa dan semuanya gratis. Ini adalah Slab City, komunitas aneh yang dikenal sebagai tempat bebas terakhir di Amerika. Di sini, tidak ada polisi, tidak ada pemerintah, dan tidak ada kontrol. Sebuah surga bagi para seniman, pengembara, tunawisma, dan pemberontak yang mencari perlindungan. Namun, apa yang memungkinkan tempat ini bertahan sebagai surga tanpa hukum di jantung Amerika? Bagaimana penduduknya bertahan hidup ketika semua batasan telah menghilang? Apakah ini kebebasan absolut atau kehidupan yang penuh bahaya dan kekacauan? Nantikan saat kami mengungkap rahasia cara hidup yang liar dan anehnya membebaskan di kota tanpa hukum ini. Slab City, kota tanpa hukum terakhir di Amerika, terletak jauh di dalam gurun California yang tak kenal ampun, di mana suhu siang hari dapat membakar hingga 50 derajat Celcius. Slab City berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi mereka yang berusaha melarikan diri dari masyarakat modern. Tanpa listrik, tanpa air, dan tanpa sistem sanitasi, hanya ada orang-orang yang berhadapan dengan alam dan diri mereka sendiri. Bayangkan melangkah ke tempat di mana segala sesuatu mungkin terjadi. Rumah-rumah dibangun dari bahan daur ulang, mobil tua, dan apapun yang dapat ditemukan. Dinding-dindingnya dihiasi dengan grafiti warna-warni. Namun di baliknya terdapat cerita yang sedikit orang berani untuk menceritakannya. Saat malam tiba, tidak ada lampu jalan, hanya kegelapan dan suara misterius gurun. Dulunya, tempat ini adalah pangkalan militer yang strategis. Mari kita putar kembali waktu ke tahun 1940-an, saat dunia ditelan oleh api Perang Dunia Kedua. Di tengah gurun California yang keras, pemerintah Amerika Serikat membangun Camp Dunlap sebagai pangkalan pelatihan artileri yang penting. Tentara muda berkumpul di sini, mengasah keterampilan mereka dalam persiapan untuk pertempuran sengit di seberang lautan. Namun, perang berakhir, dan Camp Dunlap secara bertahap kehilangan nilai strategisnya. Pada tahun 1956, militer Amerika Serikat memutuskan untuk mundur, membongkar setiap bangunan, dan mengambil semua yang bisa mereka bawa. Yang tersisa hanyalah lempengan beton telanjang, dibiarkan diam-diam di bawah terik matahari gurun, sebagai jejak kaki terakhir dari era yang telah berlalu. Tempat ini tampaknya akan menjadi tanah yang terlupakan, tetapi takdir punya rencana lain. Di tahun 1960-an dan 1970-an, di tengah pergolakan Perang Vietnam, gerakan anti-perang dan pemberontakan terhadap sistem mulai muncul. Mereka yang mencari kebebasan dan melarikan diri dari ikatan masyarakat mulai datang ke sini. Mereka mendirikan tenda, trailer, dan membangun komunitas baru. Lempengan beton tua, sisa-sisa militer, menjadi fondasi bagi Slab City, tempat di mana aturan resmi tidak ada. Secara bertahap, Slab City berubah dari pangkalan militer yang ketat menjadi oasis bagi jiwa-jiwa bebas. Di sini, seniman, pengembara, veteran, dan orang-orang yang terpinggirkan oleh masyarakat menemukan titik temu. Mereka menciptakan masyarakat unik dengan aturan sendiri yang menantang setiap norma dan batasan. Namun, tanah ini lebih dari sekadar tempat perlindungan. Ia adalah cermin yang memantulkan sudut-sudut tersembunyi dari masyarakat Amerika. Bagaimana mungkin pangkalan militer, simbol kekuatan dan ketertiban, bertransformasi menjadi kota tanpa hukum di mana apapun bisa terjadi? Bergabunglah dengan kami saat kita mendalami transformasi yang mengejutkan dan aneh dari tempat ini. Ketika Anda melangkah ke Slab City, Anda tidak hanya memasuki tanah tanpa hukum, tetapi juga dunia di mana kehidupan saling terkait dalam misteri dan, terkadang, cerita yang mengejutkan. Ini bukan tempat untuk orang yang lemah hati. Setiap sudut berdebu, setiap rumah darurat menyimpan rahasia yang menunggu untuk diungkap. Temui Lily, seorang seniman yang pernah memamerkan karyanya di galeri bergengsi di Los Angeles. Dia berbagi, "Saya bosan membuat seni yang sesuai dengan visi orang lain. Di sini, saya melukis apa yang saya inginkan, di permukaan apapun yang dapat saya temukan." Anda mungkin melihat karyanya menghiasi dinding, menggunakan cat dari kaleng yang tidak terjaga, menciptakan karya seni yang hidup dengan latar belakang gurun tandus. Lalu ada Max, seorang pria bermata tajam yang dipenuhi tato, yang menyebut dirinya seorang anarkis. Dia berkata, masyarakat di luar sana penuh dengan kebohongan dan kendali. Di sini, saya hidup dengan caraku. Tidak ada yang bisa memberitahuku sebaliknya.
Max dan teman-temannya sering berkumpul di malam hari di sekitar api unggun, mendiskusikan kebebasan dan bagaimana mereka percaya dunia seharusnya bekerja. Slab City juga merupakan tempat perlindungan bagi orang-orang seperti Sarah, seorang wanita setengah baya yang tampak lelah. Dia berbisik, "Aku datang ke sini untuk melarikan diri dari suamiku yang kasar. Tidak ada yang tahu di mana aku berada, dan aku ingin tetap seperti itu." Cerita seperti Sarah bukanlah hal yang aneh. Banyak jiwa mencari keamanan dan anonimitas di tempat ini. Lalu ada Tom, seorang veteran yang kembali dari medan perang dengan bekas luka yang tidak terlihat. Dia berbagi, "Ketika saya kembali, tidak ada yang mengerti saya. Di sini, tidak ada yang mengajukan pertanyaan sulit. Kita hanya hidup dan membiarkan hidup." Tom menemukan pelipur lara dalam isolasi gurun, di mana kebisingan kota tidak dapat menjangkaunya. Di Slab City, harapan dan keputusasaan hidup berdampingan. Anda mungkin mendengar tawa dari sebuah kamp tempat para pengamen jalanan berlatih untuk pertunjukan malam ini. Namun, hanya beberapa langkah lebih jauh, seorang pria duduk sendirian dengan tatapan kosong, dihantui oleh masa lalu yang tak bisa ia hindari. Beberapa penduduk bersedia berbagi cerita mereka, tetapi yang lain memperingatkan Anda untuk berhati-hati. "Tidak semua orang di sini ramah," kata seorang wanita yang lebih suka tetap anonim. "Beberapa orang datang ke sini bukan untuk kebebasan, tetapi untuk melarikan diri dari sesuatu. Selalu berhati-hati." Kontras di Slab City sangat mencolok. Di satu sisi, ini adalah tempat kreativitas tanpa batas, di mana seni tumbuh subur di tengah gurun yang keras. Di sisi lain, ada jiwa-jiwa yang terluka, mencari tempat untuk menyembunyikan diri dari dunia luar. Di sisi lain, Slab City adalah tempat di mana sisi tergelap dari sifat manusia dapat terlihat dengan jelas, terbongkar oleh aturan masyarakat. Bergabunglah dengan kami saat kami melanjutkan perjalanan ini untuk mengungkap kisah-kisah yang tak terungkap dari kehidupan sehari-hari di komunitas unik ini. Kehidupan sehari-hari di Slab City seperti melangkah ke dalam tantangan bertahan hidup yang tidak pernah berakhir, di mana kebebasan absolut datang dengan mengorbankan kenyamanan, menghadapi kondisi yang paling keras tanpa jaring pengaman masyarakat modern. Setiap hari di sini adalah pertempuran antara manusia, alam, dan diri mereka sendiri. Suhu ekstrim itu tanpa henti. Bayangkan berdiri di padang pasir yang luas, di mana suhu siang hari dapat melonjak lebih dari 49 derajat Celcius. Panasnya terasa membakar, dan udaranya sangat kering sehingga setiap napas menjadi tantangan. Tidak ada pohon peneduh, tidak ada danau yang sejuk, hanya terik matahari dan pasir berdebu. Dalam kondisi seperti ini, mencari air adalah prioritas utama. Namun, di Slab City, air bersih adalah komoditas yang berharga. Penduduk harus mengangkut air dari kota-kota terdekat, terkadang menempuh perjalanan bermil-mil hanya untuk membawa kembali beberapa liter untuk penggunaan sehari-hari. Bukan hanya kelangkaan air yang mereka hadapi, tidak ada listrik, tidak ada sanitasi, kemewahan yang kita anggap remeh jarang ada di sini. Saat malam tiba, kegelapan menyelimuti segalanya. Satu-satunya cahaya berasal dari lilin yang berkedip-kedip atau lampu kecil bertenaga surya. Mandi dan mencuci pakaian menjadi tantangan karena keterbatasan air. Banyak orang menggunakan kembali atau mendaur ulang air untuk menghemat setiap tetes yang berharga. Namun, mungkin yang lebih menakutkan daripada keparahan alam adalah tidak adanya hukum dan ketertiban. Tanpa penegakan hukum, setiap orang bertanggung jawab atas keselamatan mereka sendiri. Pencurian, kekerasan, dan konflik dapat meletus kapan saja. Linda, seorang presiden res lokal, berbagi, "Pada malam hari, saya sering mendengar suara-suara aneh di sekitar kamp saya. Saya selalu menaruh tongkat di samping tempat tidur saya jika ada yang mencoba masuk." Kurangnya layanan medis juga merupakan masalah serius. Dalam keadaan darurat, tidak ada rumah sakit atau klinik terdekat. John, seorang pria tua, menceritakan, "Terakhir kali saya digigit ular, saya harus menyetir 50 km untuk mencapai rumah sakit. Jika saya menunda, saya mungkin tidak akan selamat." Jadi, bagaimana penduduk ini mengatasi panas yang menyengat, sumber daya yang langka, dan tidak adanya penegakan hukum meskipun kesulitan yang tak terhitung jumlahnya? Penduduk Slab City telah menemukan cara untuk beradaptasi dan bertahan hidup. Mereka telah membangun sistem tenaga surya darurat, menggunakan kembali panel lama untuk menghasilkan listrik yang cukup untuk kebutuhan dasar.
Air hujan dikumpulkan dan disimpan dalam tangki buatan sendiri, mengurangi ketergantungan pada sumber air luar. Dukungan komunitas juga penting, karena tidak ada orang lain yang dapat diandalkan. Mereka bergantung satu sama lain. Mike, seorang mekanik, menggunakan keterampilannya untuk memperbaiki mesin bagi orang lain. Sebagai gantinya, ia menerima makanan atau bantuan saat dibutuhkan. Kami menukar segalanya, mulai dari makanan dan air hingga layanan. Uang tidak berarti banyak di sini, ujarnya. Dalam lingkungan yang keras seperti itu, kreativitas adalah kunci untuk bertahan hidup. Rumah-rumah dibangun dari bahan daur ulang, kayu bekas, logam, bahkan botol plastik. Sarah, seorang seniman, mengubah benda-benda yang dibuang menjadi seni dan dekorasi, menghadirkan kehidupan dan warna bagi masyarakat. Kami mengubah sampah menjadi harta karun, katanya sambil tersenyum. Namun, kebebasan membawa risikonya sendiri. Kehadiran narkoba dan kejahatan sosial adalah kenyataan yang tidak dapat disangkal. Beberapa orang datang ke sini untuk melarikan diri dari hukum, membawa masalah yang rumit. Alex, seorang mantan penduduk, memperingatkan, Anda harus tahu apa yang Anda lakukan dan dengan siapa. Tidak semua orang di sini memiliki niat baik. Kehidupan sehari-hari di Slab City adalah bukti ketahanan manusia dalam menghadapi kesulitan. Dalam lingkungan di mana kebebasan dan kelangsungan hidup terus-menerus bertentangan, penduduk telah menemukan cara tidak hanya untuk bertahan hidup tetapi juga untuk berkembang. Namun, pertanyaannya tetap, apakah kebebasan absolut benar-benar berharga ketika dihadapkan dengan bahaya dan tantangan seperti itu? Ataukah di dalam cobaan-cobaan ini, orang menemukan makna hidup yang sebenarnya? Ketika orang mendengar tentang tempat tanpa polisi dan tanpa sistem hukum formal, mereka mungkin langsung membayangkan tanah yang kacau di mana kejahatan merajalela dan keselamatan pribadi terus-menerus terancam. Tetapi, apakah itu benar-benar kenyataan di Slab City? Mari kita selami sisi gelap dan mitos seputar komunitas unik ini. Di tempat tanpa kehadiran polisi, menjaga ketertiban dan keamanan menjadi tanggung jawab setiap individu dan kolektif. Namun, apa yang terjadi ketika konflik muncul? James, penduduk lama Slab City, berbagi, "Di sini, jika seseorang melewati batas, kami tidak memanggil polisi. Kami menangani semuanya sendiri." Dia menceritakan sebuah kasus di mana seseorang dicurigai mencuri. Alih-alih menghubungi pihak berwenang, masyarakat yang berkumpul menghadapi tersangka dan memintanya untuk mengembalikan barang-barang yang dicuri. Jika dia tidak bekerja sama, dia bisa diminta meninggalkan Slab City. Meskipun tidak memiliki hukum formal, Slab City jauh dari tempat yang benar-benar kacau. Komunitas telah menetapkan aturan tidak resmi untuk menjaga keharmonisan. Hidup dan biarkan hidup adalah prinsip umum yang dihormati oleh banyak orang di sini. Mike, seorang penduduk veteran, menjelaskan, "Kami tidak memiliki polisi, tetapi kami memiliki satu sama lain. Jika seseorang menyebabkan masalah, komunitas bersatu untuk menanganinya." Semua orang tahu bahwa jika mereka tidak menghormati orang lain, mereka tidak akan diterima di sini. Aturan tidak resmi ini termasuk menghormati ruang orang lain, menahan diri dari melanggar batas properti pribadi, dan saling membantu saat dibutuhkan. Pertemuan komunitas terkadang diadakan untuk membahas masalah umum dan menemukan solusi. Meskipun Slab City tidak memiliki hukum formal, ada pengawasan kolektif. Setiap orang memahami bahwa tindakan mereka dapat memengaruhi seluruh komunitas. Menurut Anda, bagaimana model Slab City dapat bertahan dalam jangka panjang? Ataukah ini hanya gelembung sementara sebelum kekacauan sejati terjadi? Komentar di bawah dengan pikiran Anda. Tetap bersama kami saat kami terus menjelajahi aspek lain dari komunitas unik ini. Di tengah gurun luas yang tampaknya terlupakan, muncul keajaiban yang tak terduga. Salvation Mountain, karya seni yang luas dan semarak yang menonjol di Golden Sands seperti lukisan kolosal. Namun, ini bukan karya seni biasa. Di baliknya terdapat kisah Leonard Knight yang menginspirasi dan mengejutkan. Leonard Knight, seorang pria yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk menyampaikan pesan sederhana, Tuhan adalah kasih. Lahir pada tahun 1931 di Vermont, Leonard bukanlah seniman terlatih atau tokoh terkenal. Dia adalah pria biasa dengan keyakinan mendalam pada cinta dan kebaikan.
Setelah bertahun-tahun mengembara di seluruh Amerika, Leonard tiba di Slab City pada tahun 1984 dengan niat awal untuk meluncurkan balon udara panas massal yang akan membawa pesan, Tuhan adalah kasih. Ketika rencana itu gagal, dia memutuskan untuk tinggal dan mulai membangun Salvation Mountain sebagai gantinya. Dapatkah Anda bayangkan, di tengah gurun yang keras, seorang pria sendirian, tanpa dana atau dukungan, mulai menciptakan mahakarya dari sampah? Leonard menggunakan lumpur, jerami, dan ribuan galon cat yang dia kumpulkan dari kaleng-kaleng yang dibuang, sumbangan dari pengunjung, dan apapun yang dapat dia temukan. Hari demi hari, tahun demi tahun, dia bekerja tanpa lelah di bawah terik panas, mengubah Baron Hill menjadi mural yang hidup dan bermakna. Tetapi tidak semua orang mendukung karyanya. Pemerintah setempat pernah mencoba untuk menghancurkan gunung tersebut dengan mengklaim bahwa itu adalah bahaya lingkungan. Namun, Leonard tidak menyerah. Dia terus berjuang, dan akhirnya Salvation Mountain diakui sebagai bagian yang berharga dari sejarah rakyat, seni yang menarik ribuan pengunjung setiap tahun. Apa yang mendorong Leonard Knight untuk mengabdikan hidupnya untuk proyek ini? Dia pernah berbagi, "Saya hanya ingin menyebarkan pesan cinta yang paling sederhana kepada semua orang. Dunia ini membutuhkan lebih banyak cinta." Melanjutkan perjalanan kita tiba di East Jesus, instalasi seni luar ruangan yang jauh di dalam Slab City. Jika Anda mengira Salvation Mountain tidak biasa, East Jesus akan mengejutkan dan membuat Anda lebih penasaran. Dibangun dari potongan-potongan dan bahan-bahan yang dibuang, East Jesus adalah labirin karya seni yang aneh, unik, dan terkadang menakutkan. Mobil-mobil tua diubah menjadi patung, boneka terdistorsi, elektronik rusak, dan logam berkarat disusun dengan cerdik untuk menciptakan pemandangan yang menawan dan meresahkan. Kita bertemu dengan penyihir, salah satu seniman utama di East Jesus. Dengan janggut panjang dan mata tajam, dia menjelaskan, "Kami mengubah apa yang dibuang masyarakat menjadi seni." Setiap bagian di sini menceritakan kisah tentang konsumsi dan pemborosan yang berlebihan. Anda dapat merasakan kegilaan dan gen di setiap sudut East Jesus. Satu dinding terbuat dari ratusan TV lama yang semuanya berkedip-kedip dengan statis, menciptakan kelebihan visual yang kacau. "Ini adalah komentar tentang bagaimana kita dipenuhi dengan informasi yang tidak berarti," kata artis lain. Tetapi tidak berhenti di situ. Beberapa bagian membuat Anda berhenti dan berpikir. Kursi berlengan duduk di tanah kosong, dikelilingi oleh jam yang berhenti. Waktu tidak memiliki arti di sini. Penyihir berkata, "Kita hidup di luar batasan masyarakat, dan seni adalah cara kita mengekspresikan kebebasan itu." Salvation Mountain dan East Jesus adalah bukti kemampuan tak terbatas manusia untuk menciptakan makna dari kekacauan. Mereka menantang kita untuk mempertimbangkan kembali nilai dari hal-hal material, sampah, dan bagaimana kita memandang seni serta kehidupan itu sendiri. Ketika malam tiba, gurun yang tenang tiba-tiba menjadi hidup. Di lapangan tembak, panggung luar ruangan dibangun dari kayu bekas dan lampu buatan sendiri. Setiap Sabtu malam, musik memenuhi udara, api berkelap-kelip, dan orang-orang dari seluruh penjuru slab berkumpul. Jack, seorang musisi jalanan, berbagi, "Di sini, kita tidak hanya memainkan musik, kita berbagi jiwa. Tidak ada batas, tidak ada penghakiman, hanya musik dan koneksi." Bayangkan sebuah tempat di mana orang asing, masing-masing membawa cerita dan masa lalu mereka sendiri, terhubung lebih dalam dari sebelumnya. Di lingkungan di mana makanan dan air adalah aset yang berharga, berbagi menjadi fondasi komunitas. Maria, seorang ibu tunggal, sering menyelenggarakan makan bersama. Setiap orang menyumbang sedikit, nasi, beberapa kentang, dan kami makan bersama dengan hangat. Dalam kesulitan, kami menemukan kegembiraan. Makanan ini tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga memperkuat komunitas. Semangat Slab City menantang kita untuk memikirkan kembali arti sebenarnya dari komunitas. Masyarakat dapat menjadi tempat tanpa hukum formal atau struktur pemerintahan, tetapi tetap bertahan bahkan berkembang. Mungkin justru dengan tidak adanya hal-hal inilah orang-orang menemukan kembali sifat asli mereka, hidup dalam ketergantungan bersama, rasa hormat, dan berbagi. Di Slab City, dengan kebebasannya yang tak terbatas, telah menjadi tempat berlindung bagi mereka yang mencari pelarian. Namun, kebebasan ini juga membawa konsekuensi yang meresahkan, yang hanya sedikit yang berani menghadapinya. Tanpa sistem pengelolaan limbah resmi,
warga Slab City dibiarkan menangani sampah mereka secara mandiri. Akibatnya, banyak yang terpaksa membakar sampah atau membuangnya sembarangan. Hal ini menyebabkan penumpukan sampah dalam jumlah besar, tidak hanya menciptakan pemandangan yang tidak enak, tetapi juga menimbulkan ancaman lingkungan yang parah. Angin gurun yang kencang membawa plastik, logam, dan limbah beracun, menyebarkannya jauh dan luas. Kontaminasi tanah dan air tanah telah menjadi bahaya yang menjulang. Para ahli lingkungan memperingatkan bahwa tanpa intervensi, area ini dapat berubah menjadi zona mati ekologis. Toilet darurat seringkali hanya berupa lubang atau bangunan sederhana, gagal memenuhi standar sanitasi. Beberapa area diselimuti bau yang tidak sedap, menciptakan tempat berkembang biaknya bakteri dan serangga penyebab penyakit. Slab City terletak di tanah publik milik pemerintah, namun penduduk telah menyebutnya rumah selama bertahun-tahun. Namun, peningkatan pariwisata baru-baru ini dan perhatian eksternal telah mendorong pihak berwenang untuk mempertimbangkan kembali reklamasi tanah. Sengketa hukum sekarang muncul karena pemerintah mengeksplorasi rencana untuk mengembangkan area tersebut untuk tujuan komersial atau militer. Penduduk lama menghadapi ancaman dipaksa keluar dari tempat yang telah mereka sebut rumah selama beberapa dekade. Kami tidak memegang akta properti, tetapi ini adalah rumah kami, kata Tom. Kami telah membangun kehidupan di sini, dan sekarang mereka ingin mengambil semuanya. Perjuangan ini bukan hanya tentang kepemilikan tanah, ini adalah tentang kelangsungan hidup komunitas yang unik. Dapatkah Slab City menahan tekanan dari pihak berwenang dan dunia luar? Mari kita renungkan ini dan lanjutkan perjalanan penemuan kita untuk menemukan jawaban bersama. Slab City adalah tempat di mana kebebasan didorong hingga batas absolutnya, di mana orang bereksperimen dengan kehidupan di luar semua kerangka masyarakat modern. Namun, setelah perjalanan penemuan yang menawan dan terkadang mengejutkan ini, kita dihadapkan dengan pertanyaan penting. Apa yang telah kita pelajari dari benteng kebebasan terakhir ini? Renungkan hidup Anda sendiri. Aturan dan norma apa yang membentuk Anda? Apakah Anda benar-benar hidup dengan autentik? Ataukah Anda terikat oleh harapan orang lain? Apakah ada cara untuk menemukan keseimbangan antara kebebasan pribadi dan tanggung jawab komunitas? Kita tidak harus meninggalkan masyarakat untuk menemukan kebebasan. Sebaliknya, kita dapat mengambil inspirasi dari Slab City, pelajaran tentang ketahanan, kreativitas, dan semangat komunitas untuk membawa perubahan positif ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Slab City membuka jendela ke dunia lain, di mana kebebasan dan kekacauan saling terkait. Ceritanya bukan hanya tentang komunitas gurun kecil ini tentang kita masing-masing, tentang pilihan dan nilai yang kita kejar. Jalan mana yang akan kamu pilih? Bagikan pemikiranmu di kolom komentar. Kami ingin mendengar perspektifmu tentang kebebasan, komunitas, dan bagaimana kita dapat bekerja sama untuk membangun dunia yang lebih baik. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam menjelajahi Slab City, tempat bebas terakhir. Kami berharap dapat melihatmu di petualangan kami berikutnya. Jangan lupa berlangganan dan tekan lonceng notifikasi agar kamu tidak melewatkan video kami yang akan datang. Kami menghargai dukunganmu. Informasi ini hanya untuk referensi, jadi harap lakukan risetmu sendiri sebelum membuat keputusan.